Saya alhamdulillah selamat di kapal ini. Oh, gitu. Dua gelombang besar. Airnya ada 15 meter tinggi, akhirnya pas saat hitam, Iya. berduru kayak pesawat melandas. Itulah waktu itu saya pasrah, rupanya Allah panggil saya. Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Ketemu lagi dengan kami di edisi kali ini. Kita dalam vlog ini bercerita tentang refleksi tsunami Aceh yang terjadi 22 tahun yang lalu ya, pada Desember 2004. Nah, ini kita tepat di depan gedung Museum Tsunami Aceh, rekan-rekan. Tutup dia jam 2 baru buka lagi. Ya, jadi rekan-rekan, bagi yang ingin berkunjung ya ke Museum Tsunami Aceh ini, ketika jam 12 ini jam istirahat ya, dibuka kembali itu di jam setengah 2 siang, rekan-rekan. Ya, Museum Tsunami Aceh ini dibangunnya dengan rancangan dari Bapak Ridwan Kamil ya, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat ya. Beliau yang menjadi arsitektur dalam pembangunan Museum Tsunami Aceh ini. Jadi untuk operasionalnya dia dibuka dari hari Sabtu sampai hari Kamis ya. Jumat tutup. Ini harga tiketnya untuk anak-anak 3.000, dewasa 5.000 ya. Bagi orang asing itu 20.000 ya. Ini ada kanun nomor 4 tahun 2024. Bagi pengunjung yang ingin mencuci tangan, di sini ada diletakkan juga ya shower untuk mencuci tangan. Keran maksudnya. Keran untuk mencuci tangan. Ya, ini ramai pengunjung pada hari Sabtu. Ya, ini untuk tiket masuk ya. Loket ya, maksudnya loket untuk membeli tiket masuk. Ya, ini beberapa bangkai dari kendaraan-kendaraan yang menjadi korban ya dari bencana tsunami, diletakkan di depan ini satu unit helikopter ya, milik kepolisian. Jadi yang tutupnya Museum Tsunami ini cuma hari Jumat saja ya, rekan-rekan ya. Hari Minggu ternyata buka. Hari Minggu buka juga dia. Ya. Ya, ini di depan kita ini ada dokumentasi rekan-rekan. Yang menjadi catatan ya dari peristiwa tsunami yang bisa kita saksikan ya. Ya, ini peristiwa pasca tsunami kalau yang di sebelah sini. Ya, di dokumentasi ini menceritakan bagaimana pasca tsunami bantuan asing ini diturunkan dari helikopter ya. Kemudian ini
Masjid Baitur Rahman ya, yang masih berdiri dengan tegak dan menjadi saksi bisu ya, dan sekaligus menjadi tempat berlindung masyarakat yang masuk ke dalamnya. Ya, ini PLTD Apung. Ya, ini tentara militer yang hadir ya, memberikan bantuan. Ini kemudian Masjid Baitur Rahim yang masih berdiri sampai saat ini, walaupun di sekitarnya ini rumah-rumah rata dengan tanah ya. Ada juga kolam di sini, kolam air di bangunan ini. Di bawahnya ini memberikan kesan lebih dingin ya, lebih adem. Dimasukkan ikan koi ya di dalam kolam ini. Diceritakan dalam dokumentasi ini, para siswa dan siswi ini membaca Yasin dan doa bersama untuk para syuhada tsunami pasca terjadi tsunami, rekan-rekan. Ya, ini tampak dokumentasi relawan dari dalam dan luar negeri yang berdatangan ke Aceh untuk misi kemanusiaan. Ya. Ya, di sini kita bisa melihat dari sisi teras samping ini bagaimana desain dari arsitektur Museum Aceh. Ya. Jadi tampak taman ya di depan dari gedung Museum Tsunami Aceh ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk duduk bersantai. Ini juga ada rongsokan ya dari kendaraan. Yang menjadi korban dari tsunami Aceh. Kepala mobil truk ini. Ya, kemudian tampak di depan kita di sana ada
mobil ya, mobil dari asing ya, yang diletakkan di sisi luar dari Museum Tsunami Aceh ini. Ini berlambang bulan sabit dan ada tanda merah ini, palang. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, truk M6 namanya. Ini milik dari IFRC, International Federation Red Cross. Diproduksi Amerika sekitar tahun 1968 sampai 1969. Ini merupakan truk militer yang dimodifikasi menjadi truk bantuan kemanusiaan untuk mendistribusikan bantuan logistik ke daerah terdampak tsunami. Kapasitas muatnya seberat 6 ton. Truk M6 ini menjangkau daerah yang sulit ditempuh oleh kendaraan biasa. Jadi dia mengangkut rangka baja dalam pembangunan rumah bantuan dan rumah shelter. Dia menggunakan bahan bakar solar. Dapat juga menggunakan oli kotor, minyak makan, minyak tanah dan bensin ya untuk bahan bakarnya. Bisa juga berjalan di area yang tergenang air karena knalpotnya berada di atas. Selama di Aceh, daerah yang ditempuh yaitu Sigli, Lok Semawe, Banda Aceh, Aceh Besar, Calang, Melabu, Semelu, dan Tenom. Ini kendaraan yang membantu selama mobilisasi ya, membawa bantuan rangka baja ya pada saat tsunami. Jadi ditulis di depannya, di platnya M621 Tsunami Operation. Ini dirawat dengan baik ya, dicat dengan baik ini kendaraannya, dan diletakkan di bagian depan sebelah kiri ujung ya dari Museum Tsunami. Ya, ini di batu yang bulat ini rekan-rekan terdapat beberapa nama negara ya yang membantu selama rekonstruksi dan rehabilitasi, atau disebut juga dengan rehab rekon ya, kembalinya Aceh berdaulat ya setelah pasca tsunami. Di depan kita ini batunya tulisannya Korea. Nih apa ini? Ada Islamik apa? Harus dilihat benar-benar ya. Ini Denmark. Ya, bertuliskan nama-nama negara ya. Agak-agak sedikit sejuk di sini, hawa udaranya tuh karena ada air ini ya, kolam air ini membuat sejuk suasana. Jadi Bapak Ridwan Kamil ini memang sangat berbakat beliau ya dalam bidang arsitektur ya. Museum dengan sentuhan modern. Ini buat rekan-rekan yang dari luar Provinsi Aceh yang pernah berkunjung ke Museum Tsunami Aceh, PLTD Apung maupun yang kapal ya di atas rumah di daerah Lampulo, boleh kasih komen-komennya bagaimana pengalamannya ya selama berkunjung ke situs-situs tsunami tersebut rekan-rekan. Ya, jadi di depan kita ini
ada tertulis dari Jawa Barat untuk Aceh, Museum Tsunami Aceh didesain oleh Muhammad Ridwan Kamil. Ya, ini penanda sumbangan pikiran ya dari Bapak Ridwan Kamil untuk Museum Tsunami Aceh. Ya, rekan-rekan, untuk peresmian dari Museum Tsunami Aceh ini diresmikan oleh Presiden kita Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Februari tahun 2009 ya. Jadi berapa tahun tuh tsunami terjadinya? Tahun 2004. Ini Museum Tsunami Aceh diresmikan pada tahun 2009. Jadi 5 tahun ya setelah terjadinya peristiwa tsunami, Museum Tsunami ini baru diresmikan. Ya rekan-rekan, di samping dari gedung atau Museum Tsunami ini berdampingan di sebelahnya ini ada bangunan yang bersejarah juga yang sudah kita bahas ya di vlog kita sebelumnya tentang peperangan rakyat Aceh melawan Belanda ya. Nah, ini di sebelah Museum Tsunami ini tempat makam atau biasa disebut dengan Kerkop Pecut ya, di bersebelahan dengan gedung tsunami, Museum Tsunami Aceh. Bagi rekan-rekan yang belum melihat, boleh tuh dilihat-lihat ya di vlog kita sebelumnya ya mengenai peperangan masyarakat Aceh melawan Belanda ya. Mau masuk ya, kita kembali lagi di jam 1:30 baru dibuka kembali loketnya rekan-rekan. Ya, ini pintu masuknya. Masuk tadi. Ya, ini mana nih? Sini. Ya, ini dinamakan lorong waktu ya. Jika tsunami terjadi, Lorong tsunami ini namanya rekan-rekan. Lorong ini akan membawa Anda pada suasana Minggu pagi pada tanggal 26 Desember 2004 ketika tsunami terjadi. Kenapa takut? Ya, ini dinamakan lorong waktu ya, seakan-akan kita melewati lorong gelap dalam tsunami rekan-rekan. Ya, dari lorong tsunami tadi kita kemudian memasuki ruang renungan ya. Ruangan ini berfungsi sebagai media pengingat tentang tsunami Aceh ya. Terletak di lantai dasar. Ruangan yang gelap ini dilengkapi dengan 26 panel media yang mencerminkan tanggal terjadinya tsunami di masa lalu. Ya, inilah panel-panel yang terdapat sebanyak 26 ya rekan-rekan ya. Ya, itu ada video dokumentasi ketika terjadinya tsunami rekan-rekan. Kemudian ini ada sumur doa ya. Jadi di dalam ini berisi nama-nama korban dari tsunami Aceh ya. Ya, ini sumur doa rekan-rekan. Agak gelap ya. ini lorong ini. Lorong kebingungan. Refleksi. Lorong ini menjadi refleksi dari kisah para penyintas, memancarkan gejolak emosi masyarakat Aceh yang terombang-ambing, kehilangan keluarga, harta, bahkan bagian tubuh. Desainnya berliku mencerminkan kekacauan, sementara lainnya yang tak rata menantang setiap langkah dan menimbulkan rasa lelah. Melalui lorong ini,
Pengunjung diajak untuk merasakan perjalanan yang mirip dengan apa yang dirasakan masyarakat Aceh ketika gempa dan tsunami melanda. Ya, di dalam lorong ini terdapat nama-nama Allah ya, atau Asmaul Husna. Ini pengingat kepada Allah. Ya, ini lorongnya sedikit menanjak ya rekan-rekan ya. Ya, ini kemudian ada dinamakan Jembatan Perdamaian, Bridge of Peace. Ada kolam. Yang tadi kita sudah liput di luar tadi ya, rekan-rekan. Ya, jadi ini Jembatan Perdamaian. Mana Kania? Ya. Apa? Ya, di atas dari atap ini terdapat negara-negara yang bendera-bendera dari negara yang membantu ya rehab rekon Aceh pasca tsunami, rekan-rekan. Mama, itu ada Indonesia. Bukan Indonesia itu, negara Polandia. Hutang itu. Lihat ikannya. Iya, tapi bukan Indonesia. Itu mana lihat? Iya. Lihat aja itu hewannya. Ruangan ini rekan-rekan ada beberapa foto ya ataupun dokumentasi ya pasca tsunami. Nih, perumahan bantuan korban tsunami ini di depan kita, ini dokumentasinya. Ya, di sini ada bioskop mini untuk menonton ya video-video tsunami yang dirangkum ya. Iya. Oh, nggak boleh ambil video ya? Jadi di bioskop ini kita nggak boleh ngambil video ya rekan-rekan. Jadi kita ceritain aja. Oke, lanjut ya. Kita ini ada ruang pamer temporer. Pameran kebencanaan ya. Jadi dengan hashtagnya kenali bencana, bersiap sebelum terlambat. Ya, ini isinya rekan-rekan. Ini koleksi foto ya yang dikurasi oleh United Nations Information Center. Menangkap inti dari upaya ketangguhan luar biasa masyarakat Aceh. Setiap fotonya menceritakan kisah tentang kasih, hubungan antar manusia, dan kekuatan yang tak tergoyahkan di tengah cobaan. Ya, ini dia dokumentasi ya rekan-rekan. Ya, pasca tsunami Aceh. Ini peran penting dari bantuan kemanusiaan dan medis ya. Ini rumah bantuan ya. Ini bantuan kemanusiaan dari UNHCR ya. Tenda-tenda darurat.
Ini di daerah Calang, Aceh Jaya. Vaksinasi dalam pemulihan pasca tsunami. Ya, di dalam sini terdapat akuarium. Akuarium ya. Akuarium digital ya. Dia seperti miniatur bagaimana gelombang tsunami yang terjadi. Ini ada visual dari gelombang tsunami Aceh ya rekan-rekan. Ya, ini kita sudah keluar ya dari Museum Tsunami Aceh ya, dari dalamnya. Ya, jadi Museum Tsunami Aceh ini benar-benar memberikan kesan ya rekan-rekan, bagaimana mencekamnya situasi saat tsunami itu tergambarkan ya, bagaimana ketika memasuki lorong waktu tadi, kemudian sumur doa sampai adik Kania ini takut ya. Gimana, takut ya tadi ya? Gimana tadi? Bagus? Bagus nggak? Ya, kurang lebih sebanyak 170.000 lebih ya. 230 jiwa menjadi korban ya. 230.000 yang tercatat di bangunan ini, Museum Aceh ini menjadi korban ya rekan-rekan pada peristiwa dahsyat tersebut. Jadi memang ketika kita memasuki ruangan-ruangan tadi itu memang memberikan kesan sedikit bagaimana peristiwa tersebut memang mencekam ya rekan-rekan semuanya. Nah, tadi masuk ke dalam Museum Tsunami, Andra. Waktu tsunami terjadi tahun 2004 kan Andra belum lahir. Andra kelahiran tahun 2009. Gimana? Kan baru ini Andra masuk ya. Dulu waktu masih kecil kan belum tahu ya, waktu tahun 2000 berapa kemarin dulu. Gimana? Foto yang tadi. Hah? Sedih lihat korban banyak. Sedih ya. Mama, foto. Gania gimana tadi waktu masuk ke dalam Museum Tsunami? Manis. Nangis. Takut ya. Sedih ya? Takut nggak? Takut nggak? Iya. Ya, seperti mencekam ya. Mencekam seperti itulah peristiwa yang memang dihadirkan di dalam Museum Tsunami ini, kesannya ya. Walaupun kita udah rame aja, kita masih ada perasaan seperti kayak sunyi dan khawatir, kayak takut gitu. Jadi berhasil ya itu dibangun suasana itu, visualisasinya oleh oleh yang mengkonsep Museum Tsunami Aceh ini, untuk membawa ke masyarakat merasakan ya bagaimana mencekamnya korban-korban syuhada itu ya, yang menghadapi langsung ya peristiwa tsunami itu. Tapi kita yakin bahwa mereka menjadi para syuhada ya, menjadi korban pada peristiwa bencana itu rekan-rekan. Ya, ini rekan-rekan ada salah satu situs tsunami yang lain, yaitu kapal di atas rumah ya di daerah Lampulo. Jadi dia kapal ini sepanjang 25 meter ya dari data yang dicatat. Ini dengan
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan sebanyak 59 orang yang sedang berada di dalam kapal ini, yang kemudian kapal ini terbawa oleh gelombang tsunami dan mendarat di lantai 2 dari rumah penduduk yang ada di daerah Lampulo. Ya, jadi ini situs tsunami ini diprakarsai oleh Kementerian ESDM. Ya, ini buka dari Senin sampai Kamis juga buka ya, Jumat sampai jam 2 ya. Kemudian Sabtu dan Minggu juga buka dia. Ya, ini situs yang pertama kali dibuat ya. Ada pakai bahasa Aceh. Kemudian ini bahasa Indonesianya. Kapal nelayan ini dihempas gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 hingga tersangkut di rumah ini. Kapal ini menjadi bukti penting betapa dahsyatnya musibah tsunami tersebut, dan berkat kapal ini 59 orang terselamatkan pada kejadian ya di tanggal 26 Desember ini. Ya, ini kebetulan rekan-rekan, jadi ada salah satu penumpang ya dari 59 orang yang selamat ya pada kapal ini. Jadi nenek ini bercerita kepada saya, barusan menghampiri saya, menyebutkan bahwa beliau salah satu dari 59 orang yang selamat pada kejadian itu dan ada di dalam kapal ini. Jadi gimana ceritanya? Siapa namanya, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bundiah, orang panggil Wak Kola. Iya. Boleh lihat di situ, tapi bukan itu Wak, itu orang. Iya. Wak Kola. Wak Kola ya, Bu ya? Wak Kola. Wak Kola. Kenapa dipanggil Wak Kola? Saya jualan kolak dulu di TPI. Oh, Ibu jualan kolak di daerah TPI. Nampak air laut. Iya. Kolak-kolak bak gelombang laut. Saya alhamdulillah selamat di kapal ini. Oh, gimana caranya Ibu waktu pas jualan? Pagi kan keluar kita. Iya. Kita pagi-pagi minggu keluar dari laut, keluar dari tsunami. Sampai ke sana saya jualan di pelabuhan di PTI lama. Iya. Itulah kita gempa dulu. Oh. Jam 8.15 gempa nak. Iya. Lama gempa 8 menit setengah. Iya. Besar gempa 9,5. Iya. Saya pikir hati dulu kiamat. Sampai tanya apa ni kiamat ya Allah. Kalau bukan kiamat apa doa saya baca berhenti gempa. Iya. Saya ada ilham nak kamu baca Al-Fatihah. Iya. Atau doa saya baca bangun-bangun. Akhirnya Allah berhenti gempa. Lama nak gempa 8 menit setengah baca gempa. Pulang saya ke rumah. Sampai rumah punya bom. Oh. Tapi pikir bom tu orang kam tentara. Perangkan saya bergaduh juga. Iya. Balik sini nampak air laut nak saat di depan mata. Oh, gitu. Dua gelombang besar. Iya, iya. Waktu bagi air bukan lari, air laut bukan lari, nak tengok dulu airnya, nampak depan mata. Di situ lah saya akan dekat air tu. Airnya ada 15 meter tinggi, akhirnya pasal hitam, Iya. berduru kayak pesawat melandas. Situlah waktu itu saya pasrah, rupanya Allah panggil saya. Saya bilang saya tak sanggup lari, ya Allah, kalau saya meninggal saya minta dalam kalimah la ilaha illallah. Iya. Rupanya ada yang bisik di telinga, saya lari. Oh. Kamu lari nak ke lantai 2 ini, lantai 2 ini. Iya. Lantai 2-nya. Ini rumah orang kaya. Nah, lantai 2 Iya. ini saya kami. Iya, Ibu di sini ya. Lari, kan lari sana air laut naik, lantai 2 semua. Saya di belakang dikejar air, Iya. masuk ke sini. Iya. Datang air pinggang. Punya rumah saya panggil lagi lantai 2, di lantai 2 pun datanglah kapal. Oh, iya. Kami pikir kapal bantuan, banyak kapal kosong. Kapal kosong. Oh, jadi kapalnya kosong, Bu? So, memang kapal lagi docking, belum pernah ke laut ini, lagi diperbaiki. Oh, kapal ini lagi diperbaiki Di belakang posisinya. di TPI lama itu. Di TPI lama. Kan? Iya. Jadi kapal ini istilahnya jalan sendiri. Pusing-pusing juga ke sana, pusing diputar, baru berlabuh ke sini. Berlabuhnya di sini. Jadi Ibu memang posisinya lagi di lantai 2 Lantai 2. rumah ini. Dipanggil sama CEO ada tidur tuh ada berlabuh pekerjaan Firman ke orang kaya nih. Iya. Keluar bot datang, kami ikutin, buka bot datang jemput kami. Keluar Oh. dari situ nak. Bagaimana satu tarik satu tolak.
Iya, Sampai iya. ke atas kapal kampung nggak ada lagi, sudah habis. Oh. Yang di laut semua nah. Iya. Jadi yang 59 orang itu memang penduduk di sekitar sini semua. Campur-campur. Hari Oh, itu siapa campur-campur. aja berkendak lari, kamu lari itu. Oh, jadi bukan memang bukan Kami di sini bukan yang ada, istilahnya 59 orang tuh bukan yang Bukan. ada di dalam kapal itu, enggak ya? Nah kapal nggak ada orang. Kami kenapa kapal nggak jalan-jalan, banyak kapal yang sangkut. Udah sangkut di sini ya. Ini rumah memang rumah orang kaya ya. Ini besar sekali Di sini ada rumahnya. nama-nama orang meninggal. Iya. Ya, rekan-rekan sekalian, jadi di dalam rumah ini diletakkan juga ya nama-nama para syuhada ya di dinding dari rumah ini. Nah, ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini nama dari almarhum dan almarhumah warga Lampulo yang terdata dan dipanggil Allah saat bencana tsunami ya dan gempa pada ini. Jadi ini sebanyak di dinding ini ada sebanyak 496 jiwa ya. Ya, 496 jiwa rekan-rekan. Kemudian di dinding kemudian di dinding sebelahnya lagi ini 982 jiwa. Jadi nama-nama para syuhada yang tercantum ya di kedua dinding dari rumah ini ada sebanyak 982 jiwa rekan-rekan. Kalau kamera naik dari situ. Kita naik ke lantai 2 dari rumah ini. Ini ada beberapa foto dan atau dokumentasi ya dari situs tsunami Gampung Lampulo ini rekan-rekan. Ya, ini cerita yang telah ditulis ya rekan-rekan di apa ini namanya di dinding ini ya. Kapal di atas rumah desa Lampulo. Jadi pemilik rumah ini namanya Pak Misbah atau Ibu Abbasiyah. Jadi panjang kapal ini 25 meter, lebarnya 5,5 meter, beratnya 20 ton ya. Jadi posisi kapal ini sedang diperbaiki ya pada saat tsunami itu. Ya, jadi kapal ini bergerak ke pemukiman penduduk dan menyelamatkan 59 orang ya yang bertahan di dalamnya. Ya, ini ada jalan yang dibuat untuk apa ya? Untuk bisa masuk ke dalam kapal ini ya. Kapal perahu ini atau kapal boat ini. Jalannya dibuat seperti landai ini, jadi kalau orang yang disabilitas bisa juga melalui jalan lorong ini rekan-rekan. Jadi ketika peristiwa tsunami terjadi tahun 2004, sekarang ini tahun 2026, berarti peristiwa tsunami sudah 22 tahun ya dengan tahun ini. Jadi hampir 22 tahun kapal ini sudah berdiam di atas rumah ini. Kita sedang berada di daerah Lampulo yang merupakan tempat sandarnya kapal-kapal perahu nelayan ataupun perahu penumpang ya.
rekan-rekan. Ya, dikelilingi oleh pagar besi ini PLTD Apung ini. Ya, jadi ini PLTD Apung ini adanya di Pelabuhan Ulele pada kejadian tanggal 26 Desember 2004 dengan kekuatan gelombang tsunami yang cukup dahsyat, mengangkat PLTD Apung ini seberat 2.600 ton, berjalan sejauh 5 km, kemudian nyangkutlah dia di atas rumah penduduk di daerah Kampung Punge Blangcut ini, rekan-rekan. Kelihatan ya, ini sudah dijadikan situs dan sudah dikelola oleh pemerintah ya, oleh Dinas Pariwisata tentunya. Ya, di depan kita ini ada loket ya untuk pengunjung, ada bayar tiket masuknya itu. Ada beberapa pedagang juga di sini yang menawarkan souvenir ya. Ya, ini kita di depan pintu gerbang masuk situs tsunami PLTD Apung. Jadi rekan-rekan, ini ada situs ya, monumen tsunami PLTD Apung ya. Monumen ini diprakarsai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi Pemerintah Kota Banda Aceh, di Kampung Punge Blangcut, Dusun Tuan, Bali Ayai, 171 jiwa. Jadi nama-nama yang menjadi korban di dusun ini ya. Dusun ini, di Dusun Tuan dipakai ini ada 212 jiwa. Kemudian di Dusun Tuan di Kandang 350 jiwa. Dusun Lampoh Lubo ada 276 jiwa. Kemudian ini Dusun Krungdoy ada 68 jiwa. Jam yang diabadikan tepat ketika bencana gempa dan tsunami itu terjadi ya, rekan-rekan. Ya, ini jadi penampakan dari PLTD Apung yang dibawa oleh gelombang tsunami sejauh 5 km dari pelabuhan daerah Ulele sampai ke pemukiman penduduk di Kampung Punge Blangcut ini, rekan-rekan. Ini diperkirakan ini berat dari PLTD Apung ini 2.600 ton, rekan-rekan. Ya, ini ada rumah puing ya, rumah puing yang berada di sekitar PLTD Apung ini, rekan-rekan. Ya, ini pintu masuk. Jadi bisa masuk ke dalam, rekan-rekan. Ya, ini di dalamnya ya. Jadi PLTD Apung ini dibuat di Batam ya, pada tanggal 15 Oktober tahun 96. Dia bisa memasok listrik sebesar 10,5 MW ya, megawatt ya, untuk kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh dan sebagian Kabupaten Aceh Besar. Dipakai pertama kali di Pontianak pada tahun 97, di Bali tahun 99, kemudian di Madura tahun 2000, kemudian kembali lagi ke
Pontianak pada tahun 2001 dan akhirnya berlabuh di Banda Aceh pada bulan Juli 2003. Ini ya citra satelit Ulele, Bumi Pelancur sebelum dan setelah tsunami 2004. Ya, ini ada tentang cerita peristiwa tsunami di sekitar PLTD Apung, rekan-rekan. Ini juga ada ditemukan Al-Quran di ruang petugas terendam air dalam jangka waktu yang lama. Ya, ini tentu saja dirawat dan dijaga dengan baik ya situs tsunami PLTD Apung ini oleh pemerintah. Ya, terlihat dari kebersihannya ya rekan-rekan. Kita sampai di sini saja melihatnya, kita nggak naik lagi ke atas. Nah, saya agak susah naik ke atas. Ya, inilah dahsyatnya gelombang tsunami yang terjadi ya rekan-rekan, ya bisa mengangkat beban seberat ini dan sebesar ini hingga dibawa ke pemukiman penduduk dari laut ya rekan-rekan. Ya, ini jangkarnya ya, jangkar atau sauh. Ini juga ada tangga naiknya. Ya, ini rumah puing yang terletak di sebelah PLTD Apung. Ya, ini yang tadinya merupakan kawasan pemukiman penduduk ya. Bisa terlihat dari sisa-sisa reruntuhan rumah sudah dijadikan kawasan pariwisata ya. Tsunami ya, PLTD Apung. Jadi berada di kawasan pemukiman penduduk ini.
Ya, rekan-rekan, dari situs tsunami PLTN Apung yang terdapat di Gampong Pungge Blangcut, kami akhiri ya vlog kami yang menceritakan tentang kedahsyatan dari peristiwa bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada bulan Desember tahun 2004 ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana Museum Tsunami Aceh mencekamnya, kita berada di dalamnya, bisa tergambarkan ya bagaimana para syuhada itu melewati bencana tersebut. Kemudian kita juga melihat perahu ataupun bot yang nyangkut di rumah warga di daerah Lampulo. Kemudian ini yang berikutnya ini situs tsunami PLTD Apung ya. Jadi memang benar-benar sangat dahsyat dan banyak sekali korban jiwa. Jadi ini merupakan peristiwa yang sangat dahsyat ya rekan-rekan ya. Itu saja yang kami ceritakan di vlog kami kali ini. Terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah menonton vlog kami sampai dengan selesai. Jika ada kekurangan ataupun ada kesalahan, kami mohon dimaafkan dan boleh kasih komen-komennya rekan-rekan sekalian. Jangan lupa tonton kembali vlog-vlog kami selanjutnya dan jaga kesehatan serta jangan lupa bahagia ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Bye.